Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di YouTube channel saya, Gia Rahmadiana. Kali ini kita akan membahas terkait mata kuliah akuntansi manajemen untuk bab 5, yaitu analisis biaya, volume, dan laba. Oke, kita langsung saja ke materinya. Nah, tujuan pembelajaran kita diharapkan mahasiswa nanti bisa bertanggung jawab pada pelaksanaan perkuliahan bab ini. Kemudian mahasiswa diharapkan dapat memahami analisis biaya, volume, dan laba secara terstruktur. Kemudian mahasiswa nanti dapat membuat analisis biaya, volume, dan laba sebagai alat perencanaan laba jangka pendek pada kasus di perusahaan manufaktur, dan diharapkan mahasiswa dapat menjelaskan kembali tentang perubahan aktivitas yang dapat mempengaruhi kontribusi margin dan laba bersih. Oke, kita langsung ya. Kita berbicara mengenai analisa biaya, volume, dan laba. Berarti ini kaitannya dengan perusahaan manufaktur nih. Ada proses produksi di dalamnya. Berapa kita harus proses produksi, berapa kita harus jual, sehingga nanti goals-nya adalah pencapaian laba. Seperti kita tahu bahwa tujuan perusahaan sendiri adalah bagaimana memperoleh laba dan bagaimana memiliki skill, memiliki keterampilan untuk merencanakan, menganggarkan ya, baik penganggaran produksinya, penganggaran penjualannya dan lain sebagainya. Gitu ya. Kemudian analisis volume laba sendiri digunakan untuk membuat anggaran penjualan. Atau biasanya kalau anggaran penjualan itu tujuannya adalah menentukan target perusahaan untuk periode yang akan datang seperti itu ya. Jadi hubungannya biaya sama laba itu apa sih? Jadi sebetulnya kita untuk bicara mengenai proses produksi ya, berbicara mengenai perusahaan pasti akan memperhitungkan biaya. Pasti harus ada biayanya dulu. Nah, biaya menentukan harga gitu ya, harga jual. Nah, harga jual menentukan berapa volume penjualannya, gitu ya, berapa yang akan dijual nantinya. Nah, kemudian sales volume ya atau volume penjualan akan menentukan volume berapa yang akan diproduksi, gitu ya. Nah, volume berapa yang diproduksi ya tergantung lagi pada biaya yang dimiliki oleh perusahaan untuk memproduksi, gitu ya. Jadi semuanya saling berkaitan. Nah, berbicara mengenai analisa biaya dan volume, ya, dan laba, di sini ada beberapa definisinya. Yang pertama, definisi analisis biaya volume laba adalah salah satu alat analisis. Nah, berarti ini alat analisis ya, yang bermanfaat bagi para manajer untuk membantu menghitung biaya, volume, dan laba diawali dengan menentukan titik impas, titik nol gitu ya. Titik impas itu adalah besarnya laba sama dengan besarnya biaya yang dikeluarkan. Berarti tidak untung, tidak rugi gitu ya. Jadi alat analisis yang mana nanti awalnya kita menentukan titik impas. Itu intinya ya. Kemudian menurut Mowen Hansen 2012, jadi analisis biaya volume laba merupakan alat yang sangat berguna untuk perencanaan dan pengambilan keputusan. Ya, karena kalau yang berkaitan dengan akuntansi manajemen pasti mulai dari perencanaan dulu nih, ya, perencanaan, kemudian mengambil keputusan yang menekankan pada harga jual produk. Ya, karena tadi harga jual menentukan berapa yang kita mau jual, berapa yang mau kita produksi, gitu ya. Jadi untuk mengetahui bagaimana pendapatan, beban dan laba berperilaku ketika volume berubah, analisis via biaya volume laba dapat dimulai dengan menentukan titik impas perusahaan. Jadi perencanaan itu dimulai dengan menentukan titik impas, ya. Selanjutnya, apa itu titik impas? Jadi titik impas adalah titik di mana total pendapatan sama dengan total biaya, ya, atau titik di mana laba itu sama dengan nol, menurut Moen Hansen 2012. Nah, kemudian menurut Charles Charles T. Holmgren ya 2003 menyatakan bahwa titik impas adalah volume penjualan di mana pendapatan dan jumlah bebannya sama.
ya tidak terdapat laba maupun tidak rugi ya definisinya itu ya. Jadi titik impas itu titik nol gitu ya. Nah, tujuannya apa sih? Kita tahu titik impas. Tujuannya adalah satu, mencari unit yang harus terjual sehingga pendapatan yang diterima sama dengan biaya yang dikeluarkan ya. Jadi kita pengen tahu nih, kira-kira kalau kita jual ya, pendapatan yang diterima itu yang sama dengan nominal biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan itu berapa gitu. Sehingga kita bisa tahu kalau pengen dapat laba yang lebih, kita harus memproduksi berapa kayak gitu ya. Kemudian yang kedua, menentukan volume penjualan minimal yang harus terjual agar perusahaan tidak rugi. Jadi ini untuk mengantisipasi. Kira-kira kalau jangan sampai rugi nih, jangan sampai rugi sehingga berapa berapa unit atau berapa rupiah yang harus dijual ya untuk meminimalisir kerugian tadi ya. Kemudian yang ketiga, menyusun perencanaan laba ke depan. Kemudian yang keempat, menyusun anggaran pendapatan penjualan periode yang akan datang. Kemudian yang ketiga adalah memonitoring kinerja atau perkembangan pendapatan. Itu ya. Jadi itu intinya tujuan dari titik impas, mencari titik impas. Nah, metode-metode yang bisa digunakan dalam penentuan titik impas itu ada beberapa. Yang satu, titik impas dalam unit. Kalau kita mau mencari titik impas, titik nol, tapi dalam unit. Nah, yang kedua ini titik impas dalam rupiah penjualan. Nah, kalau yang kedua ini biasanya diterapkan untuk perusahaan manufaktur yang memproduksi lebih dari satu unit produk, gitu ya. Kemudian yang ketiga, pendekatan persamaan matematis. Nah, ini sedikit rumit karena nanti akan diterapkan dengan rumus matematis, gitu ya. Kemudian yang keempat, unit penjualan untuk mencapai laba yang ditargetkan. Jadi kita menentukan target di awal sekian, ya, maka penjualannya berapa, gitu ya. Kemudian yang kelima adalah pemanfaatan analisis biaya volume laba untuk perencanaan. Oke, kita akan bahas satu-satu. Nah, ini adalah titik impas metode yang pertama, yaitu titik impas dalam unit. Ya. Jadi di sini kita bisa lihat rumusnya ya. Rumusnya itu titik impas dalam unit sama dengan biaya tetap. Jadi total biaya tetap dibagi dengan harga jual dikurangi biaya variabel per unit. Ya. Kalau harga jual kan berarti per unit ya. Biaya variabel juga per unit. Nah, kemudian bisa juga rumusnya adalah biaya tetap dibagi dengan margin kontribusi. Ya. Jadi margin kontribusi itu adalah selisih antara harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Gitu ya. Bisa dilihat di sini definisinya, margin kontribusi dapat digunakan untuk menutup beban tetap dan bila masih tersisa, sisanya merupakan laba. Nah, ya, jika manajemen ingin mengetahui kuantitas penjualan impas, jumlah contribution margin atau margin kontribusi total harus sama dengan jumlah beban tetap total, gitu ya. Nanti kita akan lihat contoh kasusnya, rumusnya. Jadi ingat kalau titik impas dalam unit, kita berbicara unit ya, nanti pembaginya adalah margin kontribusi. Nah, nanti beda lagi kalau rupiah, ya. Coba kita lihat yang kedua. Metode titik impas yang kedua itu adalah titik impas dalam rupiah penjualan. Nah, bedanya di sini. Kalau tadi perbedaannya adalah untuk mencari titik impas dalam unit, itu pembaginya adalah margin kontribusi. Tapi kalau mencari titik impas dalam rupiah, pembaginya adalah rasio margin kontribusi. Nah, rasio margin kontribusi itu rumusnya adalah satu dikurangi. Nah, kalian bisa lihat ya di situ. Biaya variabel per unit dibagi dengan harga jual per unit. Nah, di sini kalau biaya variabel dan harga jual itu per unit. Tapi kalau biaya tetap itu adalah total, ya, total keseluruhan pada proses produksi tersebut. Nah, kalian bisa lihat di sini rasio margin kontribusi apa sih? Gitu. Rasio margin kontribusi sendiri adalah proporsi setiap rupiah penjualan yang tersedia untuk menutup biaya tetap dan penghasilan laba. Jadi kalau misalkan kalian lihat di sini contoh soalnya.
Ya, contoh soalnya diketahui harga jual per unit produk. Harga jualnya 21.000. Biaya variabel per unit produknya 1.000. Nah, diketahui total biaya tetapnya 200.000. Berapa titik impasnya dalam unit dan dalam rupiah? Kalau dalam unit tadi ya rumusnya pembaginya adalah margin kontribusi. Nah, berarti kalian terapkan di situ sama dengan biaya tetapnya berapa? 200.000. Nah, titik impas dalam unit sama dengan 200.000 total biaya tetap dibagi dengan margin kontribusi. Margin kontribusinya bagaimana? Selisih antara harga jual per unit produk dikurangi biaya variabel per unit produk. Ya, 21.000 dikurangi 1.000. 20.000. Jadi titik impas dalam unit 200.000 dibagi 20.000 sama dengan 10 unit. Jadi kalau ingin mengetahui titik impasnya, perusahaan harus memproduksi 10 unit. Itu tidak untung, tidak rugi. Nah, berarti kalau mau untung harus memproduksi lebih dari itu. Seperti itu ya. Jadi tujuannya adalah untuk meminimalisir kerugian yang dihadapi oleh perusahaan. Kemudian, kalau misalkan mau mencari titik impas dalam satuan uang, dalam satuan rupiah, nah berarti rumusnya adalah biaya tetap. Berapa biaya tetapnya? 200.000 dibagi dengan rasio margin kontribusi. Jadi pembaginya bukan margin kontribusi ya, tapi pembaginya adalah rasio margin kontribusi. Nah, rasio margin kontribusi berapa? Berarti dibagi 200.000 dibagi dengan satu ya dikurangi biaya variabelnya 1.000 dibagi 21.000. Nah, 1.000 dibagi 21.000 0,047 ya. Jadi 1 dikurangi 0,047 berarti 0,95. Berarti titik impas dalam rupiah itu sama dengan 200.000 dibagi 0,95. Jadi titik impasnya 210.527 gitu. Nah, jadi sebetulnya titik impas dalam rupiah atau kalau menerapkan pendekatan rasio margin kontribusi itu cocoknya untuk perusahaan jasa yang volume outputnya tidak diukur dalam unit produksi, melainkan dalam unit lain. Ya, misalkan eh, jam jasa ya cocok untuk mengukur volume penjualan dengan rupiah ya. Kemudian yang lain-lain perusahaan yang multi produk, misalkan PT Unilever ya memproduksi sabun, pasta gigi, sampo dan lain sebagainya gitu ya. Jadi yang perusahaannya multi produk bisa menerapkan perhitungan titik impas dengan satuan rupiah gitu. Nah, itu metode yang kedua. Kemudian metode yang ketiga nih. Jadi metode yang ketiga dalam menentukan titik impas itu ada pendekatan persamaan matematis. Nah, persamaan matematis seperti kita tahu ya, kalau matematis itu kan lebih kompleks rumusnya. Nah, rumusnya kalian bisa lihat di sebelah kiri itu ada menentukan laba, laba bersih itu adalah penjualan dikurangi jumlah biaya ya kita tahu ya. Atau misalkan laba bersih adalah penjualan dikurangi biaya variabel, dikurangi biaya tetap. Tuh. Kemudian lagi kalau mau cari penjualan, berarti penjualan sama dengan biaya variabel, biaya tetap, dan laba bersih. Contoh, langsung ke contoh saja. PT Tiga Merpati ya menjual produk kaos sebanyak 100 kaos. Ya, berarti ini yang akan dijual ya. Yang akan dijual 100 kaos, kemudian masing-masing harganya 100. Nah, total biaya variabel itu 60 rupiah dan total biaya tetapnya 30.000. Nah, untuk biaya variabel di sini biaya variabel per unit ya. Biaya variabel per unit 60 rupiah dan biaya tetapnya sekian. Kemudian yang diminta adalah berapa unit yang harus dijual ketika titik impas. Nah, diketahui tadi kan mau jualnya 100, tapi apakah 100 itu merupakan titik impas? Nah, kita akan cari tahu berapa yang titik impas ketika dijual. Ketika nol, ketika tidak rugi, tidak untung gitu ya. Nah, penyelesaiannya bagaimana? Pertama, unit yang akan dijual tadi kaos kita asumsikan dalam keadaan BEP ya, diasumsikan sebagai X gitu ya. Karena ini kita masuk ke rumus matematis.
Jadi kita pakai rumus yang pertama nih. Laba sama dengan total pendapatan dikurangi total biaya. Oke. Jadi BEP itu adalah ketika labanya nol. Nah, laba nol. Ingat. Jadi disubstitusikan BOP nol pada laba. Jadi laba nol sama dengan pendapatan. Nah, pendapatan itu kan harga dikali unit ya, harga dikali unit yang dijual gitu. Unit yang dijual kan kita belum tahu. Ya, kita asumsikan sebagai X. Jadi harganya tadi berapa? Harganya Rp100. Jadi 100X ya dikurangi dengan total biaya variabel. Biaya variabelnya berapa? Biaya variabelnya 60. Nah, biaya variabel itu kan berarti 60 dikali berapa unit yang diproduksi ketika BEP. Belum tahu ya. Jadi biaya variabelnya itu adalah 60X gitu. Kemudian ditambah total biaya tetap. Nah, biaya tetap itu adalah total keseluruhan 30.000. Tidak usah dikasih X karena itu adalah total gitu ya. Nah, kemudian dihitung. Berarti 100X dikurangi biaya variabel tadi 60X ya. 60X. Berarti min 60X. Kemudian tadi ada total biaya tetap. Karena total biaya tetap 30.000 itu adalah di dalam kurung dari total biaya, maka kan tadi ada minnya ya di tengah ya. Min dikali plus jadi min. Jadi 30 ribunya adalah min gitu. Nah, jadi nol sama dengan 100x dikurangi 60x. Nah, berarti nol sama dengan 40x, 30 ribunya tadi jadi min karena masih di dalam kurung ya. Jadi min 30.000 sama dengan cari X. Cari X-nya berarti eh, matematis, secara matematis. 30.000 pindah ruas jadi plus 30.000 bagi 40 sama dengan 750. Jadi X-nya atau unit yang harus dijual ketika BEP itu adalah 750 unit. Nah, jadi unit yang harus dijual supaya BEP, supaya titik impas adalah 750 unit produk kaos. Nah, coba dibuktikan, dicari di bawahnya itu adalah laporan laba rugi PT Tiga Merpati. Penjualannya kalau 750 kaos, masing-masing harganya 100, jadi 75.000. Kemudian dikurangi dengan biaya variabel. Biaya variabelnya kalau 750 kaos dikali masing-masing BOP. Biaya variabelnya Rp60, jadi 45.000 dikurangi, jadi total kontribusi marginnya 30.000. Nah, biaya tetapnya berapa tadi? 30.000. Nah, berarti labanya nol ya. Jadi begitu caranya untuk menghitung dengan menggunakan metode pendekatan persamaan matematis ya terkait titik impas ya. Kemudian selanjutnya metode unit penjualan untuk mencapai laba yang ditargetkan. Nah, jadi kita di awal menentukan targetnya. Ya. Kita lihat yang A. Laba ditargetkan dalam bentuk rupiah. Jadi menentukan jumlah penjualan supaya perusahaan dapat mencapai laba yang sesuai yang ditargetkan. Contoh, misal PT Gemilang ingin memperoleh laba operasi sebesar 60 juta rupiah. Jadi ditargetkan di awal ya pengen dapat labanya 60 juta. Nah, sedangkan biaya variabelnya 325.000, biaya tetapnya 45 juta dengan harga jual 400.000. Tentukan berapa unit yang seharusnya dijual. Nah, dengan menggunakan pendekatan laporan laba rugi operasi dapat dihitung sekian. Sama seperti tadi rumusnya matematis ya. Laba sama dengan penjualan ya dikurangi biaya. Ya. Labanya berapa? Laba yang tertargetkan 60 juta. Jadi 60 juta sama dengan, nah 60 juta sama dengan ini harga. Nah, harga yang dijual. Nah, harga yang dijual 400.000. Tapi kita belum tahu berapa unit yang mau diproduksi. Berarti X gitu ya. Kemudian dikurangi biaya variabel. Nah, biaya variabelnya di sini per unit. Nah,
Beda cerita kalau biaya variabelnya langsung total gitu. Kalau ini per unit, biaya variabelnya 325.000 unit dikurangi 45 juta. Ini adalah total biaya tetap gitu ya. Terus rumusnya hampir sama seperti pendekatan matematis tadi. Nah, kemudian mana yang bisa dipindah ruas? Nah, yang bisa dipindah ruas adalah biaya tetap 45 juta pindah ruas ke kiri. Nah, jadi plus ya. Jadi 60 juta ditambah 45 juta, 105 juta. Sama dengan, nah ini bisa dicari nih selisihnya, 400 ribu ya, dikurangi 325.000 ya, 75.000 unit. Nah, kita cari unitnya. Ya, kita cari unit yang mau dijual berapa ya. Berarti 105 juta dibagi 75.000. Berarti unit yang dijual seharusnya adalah 1.400 unit. Jadi kalau mau dapat laba 60 juta, perusahaan PT Gemilang harus menjual 1.400 unit gitu ya. Kemudian yang B, target laba dan pendapatan penjualan dalam rupiah. Jadi untuk memperoleh pendapatan penjualan agar dapat mencari target laba ya, dengan soal yang sama untuk memperoleh pendapatan penjualan. Nah, di sini kita bisa menghitung rumusnya. Penjualan sama dengan biaya tetap ditambah target laba dibagi rasio margin kontribusi. Ya, rasio margin tadi ya, rasio margin itu yang satu dikurangi gitu ya. Nah, jadi masukkan ke rumusnya biaya tetap tadi 45 juta ditambah targetnya 60 juta dibagi rasio margin satu dikurangi biaya variabel dibagi dengan harga jual. Hitung sama dengan 105 juta dibagi 0,1875. Jadi penjualannya penjualannya sebesar 560 juta rupiah. Jadi pendapatan penjualan agar mencapai 60 juta laba itu penjualannya harus 560 juta. Seperti itu ya. Jadi kalau perusahaan-perusahaan dagang, perusahaan-perusahaan manufaktur, ya, perusahaan-perusahaan jasa, kalau pengen tahu labanya, kita targetkan labanya sekian. Kita mau jual berapa? Nah, rumusnya seperti ini. Bisa diterapkan ya ketika kalian nanti menemui hal seperti ini. Tuh, kemudian yang kelima. Nah, jadi ini pemanfaatan analisis volume biaya laba untuk perencanaan. Nah, jadi yang pertama, kalau kita menentukan target laba, ya, target laba kan tadi ya, kita menargetkan labanya sekian, berarti berapa yang harus dijual, gitu ya. Kita ulangi di sini. Jadi target laba adalah laba yang diharapkan dalam investasi atau penjualan di suatu perusahaan, gitu ya. Misal kita menggunakan contoh kasus PT Polo Jaya, ya. PT Polo Jaya untuk tahun mendatang merencanakan laba bersihnya sebesar 10.000. Ini kita nominal yang kecil-kecil dulu nih. Labanya 10.000, harga jualnya 1.000, biaya variabelnya 600 rupiah per unit produk ya, per unit. Ingat, kalau di kasus ini biaya variabel dan harga jual per unit produk. Sedangkan biaya tetapnya, total biaya tetapnya 20.000 rupiah. Jadi berapa penjualan yang direncanakan dengan target ini? Jadi berapa? Biar dapat target labanya 10.000, penjualannya berapa? Tadi sama dengan penjualan sama dengan biaya tetap. Biaya tetapnya berapa? 20.000. Ditambah target labanya 10.000. Dibagi margin kontribusi. Nah, karena ini dalam unit ya. Kalau tadi kan dalam rupiah, jadi pakainya rasio. Ya, kalau ini dalam unit, nah maka pembaginya adalah margin kontribusi per unit. Ya, dibagi 400. 400 dari mana? Ya, 400 dari harga jual dikurangi biaya variabel. Jadi penjualannya ketika mau mendapatkan laba 10.000, perusahaan Polo Jaya harus menjual 75 unit produk.
gitu ya. Kemudian yang kedua, analisis sensitivitas. Analisis sensitivitas itu dilakukan ketika ada perubahan gitu ya. Jadi dalam perencanaan perlu perhitungan kemungkinan berubahnya salah satu variabel yang dapat mempengaruhi besar kecilnya laba. Bisa jadi di tengah-tengah proses penjualan itu ada yang berubah. Entah biaya variabelnya, entah harga jualnya, ya, entah biaya totalnya gitu. Di tengah-tengah proses produksi ada yang berubah. Nah, analisis sensitivitas itu adalah untuk menghitung itu. Ketika ada perubahan variabel. Nah, variabel tadi ya, biaya ataupun variabel harga. Nah, dampak perubahan variabel independen ya, terhadap target laba sebagai variabel independen. Jadi ada 4 kemungkinan perubahan ya. Perubahan harga jual, perubahan beban variabel, perubahan beban tetap, atau perubahan variabel secara simultan atau secara keseluruhan. Bisa jadi perubahan itu ketiganya atau keduanya. Ya, jadi kita lihat contohnya. Nah, di sini analisis sensitivitas ketika ada perubahan harga jual. Ketika ada perubahan harga jual, contohnya masih dengan Polo Jaya ya. Polo Jaya di sini target labanya 10.000. Nah, kenaikan harga jual 1.000. Tadi harga jualnya berapa ya? Harga jualnya adalah 1.000. Oke ya. B variabelnya 600. Soalnya sama ya. Nah, yang dicari adalah berapa unit yang harus dijual ketika titik impas, berapa unit yang dijual untuk mencapai target 10.000, dan itu menggunakan biaya analisis volume biaya laba. Oke. Kita untuk mempermudah pakai tabel karena kita ini adalah membandingkan ya, membandingkan sebelum perubahan dan setelah perubahan. Oke, untuk kolom yang pertama adalah keterangan, yang kedua adalah kondisi awal sebelum perubahan, dan kolom yang ketiga adalah kondisi setelah adanya perubahan. Nah, kasusnya di sini adalah perubahannya kenaikan harga jual. Nah, yang tadinya 1.000 jadi 1.100 karena kenaikannya 100. Ya. Jadi rumusnya tadi harga jual ya dikurangi beban variabel. Nah, maka ketemu margin kontribusi. Nah, karena kalau kita mencari titik impas kan berarti titik impasnya biaya tetap ditambah target ya dibagi dengan margin kontribusi ya. Kita cari margin kontribusinya dulu. Margin kontribusinya yang awal itu adalah 1.000 dikurangi 600. Jadi 400. Margin kontribusi awalnya 400. Kalau margin kontribusi setelah kenaikan berapa? Jadi harga jualnya jadi 1.100 dikurangi dengan B variabelnya 600, 500. Jadi margin kontribusi setelah ada perubahan kenaikan harga itu jadi 500. Nah, sedangkan beban biaya totalnya sama ya, 20.000 yang awal, yang akhir juga sama 20.000. Target labanya juga sama 10.000. Setelah kenaikan juga 10.000 gitu ya. Jadi kita pertama menghitung titik impas dulu nih. Titik impas sebelum dan setelah ada perubahan. Nah, sebelum ada perubahan, titik impasnya adalah 20.000. Nah, ini adalah total biaya tetap ya ditambah dengan targetnya. Targetnya masih nol ya. Kita asumsikan masih nol karena targetnya nanti dihitung di awal. Setelah ini dibagi dengan margin kontribusinya 400.000. Maka titik impas awalnya adalah 50 unit. Jadi kalau memproduksi 50 unit, perusahaan ini tidak rugi atau tidak untung gitu ya. Kemudian setelah ada penambahan harga jual 100. Nah, berapa titik impasnya? 20.000 ditambah nol ya targetnya ya dibagi 500, 40 unit. Jadi ketika ada perubahan harga, ada kenaikan harga, titik impasnya berubah lebih kecil. Jadi 40 unit. Gitu ya. Kemudian kalau misalkan di awal ditentukan target penjualan ya, target penjualan di sini oke. Oh, ini ya. Ini harga jual nih. Harga jual tadi 50 unit untuk awal dan titik impas ketika ada kenaikan 40. Oke. Kemudian lagi
target penjualan. Nah, target penjualan tadi kan targetnya 10.000 gitu ya. Jadi rumus target penjualan adalah total biaya tetap ditambah dengan target dibagi dengan margin kontribusinya 400. Jadi target penjualan di awal 75 unit ya. Tapi ketika ada kenaikan harga, target penjualannya jadi berkurang, jadi 60 unit. Jadi kalau perusahaan Polo Jaya mau memperoleh target laba 10.000, sebelum ada perubahan harus menjual 75 unit. Tapi setelah ada kenaikan harga harus menjual 60 unit. Gitu ya. Itu perubahan harga jual. Nah, yang kedua, ketika ada perubahan beban variabel, rumusnya sama. Ya. Cuman bedanya adalah perubahannya di sini, di, di beban variabel. Ya. Nah, ini. Beban variabel ternyata beban variabelnya turun. Ya, yang tadinya 600 turun 100 jadi 500. Nah, berarti rumusnya misalkan kita yang awal ya, harga jual 1.000 masih sama, dikurangi beban variabelnya 600. Maka margin kontribusinya 400 per unit. Hmm. Beda lagi dengan kalau biaya variabelnya berkurang 100. Berarti harga jual 1.000 dikurangi beban variabelnya 500. Karena 600 dikurangi 100 ya, 500. Maka margin kontribusi setelah ada perubahan biaya variabel jadi 500. Dimasukkan ke masing-masing rumus titik impas dan target penjualan. Ternyata titik impasnya ya kalau awal tadi memproduksi harus 50 unit biar nggak untung atau biar nggak rugi. Tapi ketika ada perubahan penurunan beban variabel ya, maka perusahaan harus menjual ya 40 unit. Nah, target penjualannya juga sama. Ya, target penjualannya dihitung seperti tadi, maka target penjualan di awal ya, itu 75 unit, tapi ketika ada perubahan biaya variabel itu jadi 60 unit. Tuh ya, jadi sama hanya saja lihat dari perubahannya di variabel yang mana, apakah di harga, apakah di beban, ya, ataukah di beban tetap, yaitu biaya variabel atau biaya tetap. Nah, yang C ini, kalau C ini adalah analisis sensitivitas ketika ada perubahan biaya tetap. Nah, biaya tetap itu tadi ya, di ketika menentukan titik impas nih. Nah, berarti titik impasnya di awal 20.000, masih di awal ya, masih sama dengan awal, dibagi margin kontribusinya 400. Jadi titik impasnya 50 unit di awal. Tapi ketika ada perubahan biaya tetap, di sini contohnya ada kenaikan 4.000, jadi yang awalnya 20.000 jadi 24.000. Ya. Jadi biaya tetap 24.000 dibagi margin kontribusi Rp400, maka titik impasnya ketika ada perubahan biaya tetap itu jadi 60 unit. Berarti bertambah nih, bertambah unit yang akan diproduksi, akan dijual 60 unit. Jadi kalau ada perubahan biaya tetap, kemudian perusahaan nggak mau rugi ya atau tidak untung, itu harus menjual 60 unit gitu ya. Kemudian target penjualan. Kalau perusahaan punya target penjualan 10.000, maka berapa yang harus dijual? Nah, yang harus dijual ternyata setelah ada perubahan jadi 85, semakin banyak gitu ya. Jadi kalau perusahaan Polo Jaya, PT Polo Jaya mau dapat labanya 10.000, harus jual 85 unit. Gitu. Kalau labanya lebih tinggi lagi bagaimana? Berarti jualnya harus lebih tinggi lagi, gitu ya. Dan lain sebagainya. Tapi kita harus hitung setiap variabelnya. Yang berubah, adakah perubahan, adakah kenaikan, atau adakah penurunan, dilihat dari variabelnya. Tetapi rumusnya semuanya sama. Tapi bagaimana sensitivitas perubahan atas masing-masing variabel itu yang berbeda itu ya. Nah, kemudian yang terakhir nih, yang terakhir ini adalah analisis sensitivitas kalau
yang berubah itu secara simultan atau secara serentak semuanya, semua variabelnya, baik variabel harga jual, variabel beban variabel, ya, maupun variabel beban tetap atau biaya tetap. Nah, misalkan perubahannya sama ya kayak yang tadi. Harga jual ini yang tengah, ini yang awal, ya. Awal ini sama. Titik impasnya 50, target penjualannya kalau 10.000, maka harus menjual 75 unit. Tapi misal ketika ada perubahan kenaikan biaya tetap. Nah, kenaikan biaya tetap yang awalnya 20.000 jadi 24.000. Kemudian yang berubah lagi harga jual. Yang awalnya 1.000 jadi 1.100. Nah, maka secara otomatis margin kontribusinya juga akan berubah. Ya, harga jual 1.100 dikurangi 600 jadi 500 gitu ya. Kemudian beban tetapnya juga berubah jadi 24.000. Maka titik impasnya ketika ada perubahan biaya tetap dan harga jual itu jadi berapa? Jadi 24.000 dibagi 500 jadi 48 unit. Berarti titik impasnya ketika ada perubahan biaya tetap dan harga jual, perusahaan harus menjual 48 unit kalau tidak mau rugi dan tidak untung. Tapi kalau perusahaan mau menargetkan 10.000 rupiah, gitu, target labanya 10.000 rupiah, berapa harus jualnya? Harus jualnya ternyata 24.000 ditambah 10.000 dibagi 500, 68 unit. Jadi perusahaan kalau mau dapat untung 10.000 harus menjual 68 unit produk. Seperti itu ya. Jadi seperti itu untuk analisis biaya, volume, dan laba. Pada video kali ini, barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan komen di bawah kolom komentar YouTube ini. Terima kasih. Bagi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.